Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ganiara Putri Barabanus Surkarus DA selaku moderator dan anggota kelompok saya yaitu Maratus Soliha, Medisaro Putri, Nita Oktavia, serta Samratul Kolbia selaku pemateri pada hari ini. Sebelum memulai agenda presentasi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Agenda selanjutnya yaitu presentasi kepada pemateri pertama, Medi Sarora Putri, dipersilahkan. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Pada saat ini, penderita penyakit kanker semakin meningkat. Namun, tidak diiringi dengan peningkatan jumlah tenaga kesehatan, sehingga dibutuhkan perubahan dalam penanganan pasien seperti masa rawat inap yang menjadi singkat. Dalam hal ini diperlukan pendekatan yang terencana, komunikasi yang efektif untuk mengidentifikasi kebutuhan ini merupakan langkah pertama yang penting dan mencakup penggunaan hasil yang dilaporkan pasien pro sebagai alat yang divalidasi untuk menerima informasi langsung dari pasien. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan dari pelaksanaan patient-provider communication yaitu agar terjadi keterlibatan pasien dalam proses penyembuhan. Dengan dilakukannya patient-provider communication dapat mempermudah proses penyembuhan dan juga mempermudah tenaga kesehatan termasuk perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Yang ketiga yaitu hasil. Hasil studi ini memiliki implikasi penting untuk penilaian berkelanjutan dan intervensi yang disesuaikan selama perjalanan pasien kanker. Komunikasi yang efektif untuk mengidentifikasi kebutuhan ini merupakan langkah pertama yang penting dan mencakup penggunaan hasil yang dilaporkan pasien sebagai alat yang divalidasi untuk menerima informasi langsung dari pasien. Alat elektronik seperti portal pasien dalam sistem rekam medis elektronik memungkinkan pembagian di antara penyedia dan antara pasien dan penyedia. Dalam komunikasi pasien penyedia tentunya terdapat berbagai tantangan. Tidak terpenuhinya kebutuhan, tekanan emosional pasien adalah hal yang krusial dalam onkologi. Masalah lain yang juga menjadi tantangan di sini adalah membuat keputusan dan mengelola ketidakpastian keadaan. Hal ini dapat diperparah jika penyedia kekurangan informasi. Maka dari itu dibutuhkan empati, preferensi individu, serta menyertakan pasien dalam mengambil keputusan. Jumlah intervensi komunikasi e-health berbasis bukti akan semakin meningkat sebagai konsekuensi dari berkembangnya sistem pemberian perawatan. Langkah yang harus diambil adalah mengintegrasikan pelatihan keterampilan komunikasi dalam pendidikan penyedia layanan kesehatan. Terdapat pergeseran paradigma dalam komunikasi ini, yaitu menetapkan kerangka konsultasi, memeriksa keterampilan bertanya, keterampilan komunikasi empatik, keterampilan organisasi informasi, dan keterampilan pengambilan keputusan bersama. Selanjutnya adalah kelebihan, di mana kelebihan dari jurnal ini adalah yang satu, isinya jelas, runtut, lengkap, tujuan sesuai, dan mudah dimengerti. Lalu yang kelima adalah kelemahan. Kelemahannya adalah komunikasi searah, di mana hanya tenaga kesehatan saja yang berkomunikasi. Yang kedua adalah keterbatasan SDM, di mana peningkatan jumlah tenaga kesehatan tidak mencukupi untuk pasien kanker. Yang terakhir adalah kesimpulan. Perawatan kanker terus berkembang seiring dengan peningkatan pemahaman kami tentang etiologi kanker, mengembangkan dan menyempurnakan perawatan, serta mengembangkan dan mengevaluasi model pemberian perawatan kanker. Namun, inti dari semua perubahan sistem kesehatan ini adalah pasien kanker dan perawatnya. Perawat onkologi di semua bidang praktik, termasuk perawatan klinis,
penelitian, dan pendidikan dapat memainkan peran penting dalam mencapai tujuan hasil kesehatan yang positif dengan mengatasi tantangan yang menghambat komunikasi pasien penyedia yang efektif. Pada saat yang sama, dengan populasi kanker yang meningkat, American Society of Clinical Oncology memproyeksikan bahwa jumlah penyedia onkologi tidak akan cukup untuk memberikan perawatan kanker yang berkualitas di masa depan. Meskipun tidak selalu merupakan pasien resmi, dalam sistem perawatan kesehatan telah didokumentasikan dengan baik bahwa perawat sering mengalami tekanan fisik dan emosional selama waktu ini dan akan membutuhkan dukungan. Alat elektronik seperti portal pasien dalam sistem rekam medis elektronik memungkinkan pembagian di antara penyedia dan antara pasien dan penyedia. Baik, karena agenda dimulai dengan doa, maka sebelum menutup agenda, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata dan perbuatan serta kekurangan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.